Ain't nobody stopping us, no. So watch me as I go, watch me as I grow. Yeah, I'm the fucking show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama gua Depo Bibles. Nah, kali ini gua akan review Cana YS dorsal batik ya. Ini yang batch kedua. Ini masih ada sisaan kurang lebih 20 sampai 30 ekoran. Nah, ini udah sortiran yang dari bar yang bagusnya udah banyak yang kejual ya. Ini sisa barnya yang agak-agak rapi aja, paling bagus agak-agak rapi, dan kadang ada yang agak acakannya juga ya. Nah, ini terserah kalian ya mau percaya atau enggak Cana YS bisa dorsal batik. Itu baik lagi ke kalian yang mau percaya atau enggaknya. Yang pasti menurut gue itu memangnya Cana YS bisa dorsal batik ya, enggak cuma Cana YS, kayak Riau ataupun Jambi itu bisa. Apalagi Riau itu paling mudah malah bisa jadi dorsal batiknya, asalkan di progresnya di bawah 20 cm ya, itu lebih maksimal. Nah, dari saran gue itu dari saya 11 sampai 15 cm itu di masa progres yang paling ideal buat kita ngebagusin dorsal batiknya ya. Nah, kalau misalnya udah 20 cm ke atas itu bisa, sebenarnya bisa juga dibatikin, cuma nggak maksimal, jadi nggak maksimal, paling bisa di setengah ataupun bisa full juga kalau dia gayanya benar-benar bagus ya. Nah, itu gua treatment juga nggak bisa semuanya dorsal batiknya bagus semua, nggak bisa. Ada juga yang jadi setengah, ada juga yang full ngebatik pin atas bawah sama ekornya ada juga. Nah, itu tergantung beda ke bakat ikannya itu bagus nggak nih ngedorsal batiknya. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi gue nggak mau panjang lebar, gue langsung mau kasih lihat ke kalian nah si dorsal batiknya. Yuk langsung aja. Nah, ini dia Cana YS dorsal batiknya ya. Ini terserah kalian mau bilang dorsal batiknya karena masih kecil baru jadi apa kagak, itu terserah kalian ya. Yang pasti ini menurut gue udah ngebatik tuh. Kalau dorsal pin atas bawah ekor udah hitam, berarti itu tandanya Cana Maru itu udah mateng ya buat diprogres ke warna, ataupun udah bisa dibilang ngonci lah ya, ngebatiknya itu udah ngonci. Nah, ini nggak kita terusin lagi aja. Yang penting saran gue itu background tuh tetap hitam nih, ini perhatiin. Jadi gue nggak pakai substrat ya, biasanya sih gue pakai pasir merah ya, pasir malam merah, karena gue males ngebersihin. Soalnya kalau pakai pasir itu kita harus memperhatikan kotorannya. Nah, kalau misalnya polosan kayak gini, jadi tuh kalau buat sipon kotorannya itu lebih gampang. Gue ngambil simpelnya aja sih. Nah, balik lagi ya, kita ngebahas tentang dorsal batik nih. Gue bandingin sama ini, kan masih ada sisa-sisaan yang masih bagus dorsal batiknya ya. Nih, contoh kayak yang kecil ini. Ini udah benar-benar pekat banget nih dorsal batiknya nih. Tuh, pin atas bawah sama ekornya juga udah hitam. Ini insya Allah sih bakal ngonci terus sampai gede. Tinggal terusin aja treatment yang gue lakuin kalau kalian beli di sini ya. Nah, ini tuh kita bandingin sama yang dia nih. Ini hitamnya masih tipis tapi tetap batiknya ada, dan dia batiknya nggak full sampai ke atas. Ini setengah. Nah, ini kalau buat ngebatik dia bisa ngebatik cuma setengah tuh. Paling bagian belakangnya aja hampir full ke pin atasnya. Tergantung dari bawaannya. Nah, kalau batik tuh kayak ibaratnya kayak bar. Kita nggak bisa sama ratain, pukul sama rata nggak bisa. Misalnya bersih ikannya itu dari awal udah rapi ya, itu bakal rapi terus sampai gedenya. Nah, misalnya barnya acak-acakan, nih contohnya kayak gini, barnya ini agak acak-acakan. Nah, sampai gede juga bakal acak-acakan. Nah, itu dari batiknya juga sama aja kayak gitu. Kalau emang dasarnya dia batiknya bagus full sampai ke atas, itu insya Allah sampai gede juga tetap bagus ya. Nih, gue mau lihat yang pekat-pekatnya aja ya. Nih, ini dia pekat juga nih, udah pekat nih. Ini pin atas.
bawahnya sama ekor juga udah pekat. Ini udah ngunci sih. Nah kayak dia juga sama nih. Ini masih banyak sih yang masih bagus ya dorsal Batik. Coba ini udah sisaan sortir, jadi barnya jarang yang bagus, soalnya udah banyak yang kejual juga ya. Karena gue emang gak fokus bener-bener ngebatikin sampai gede, jadi emang gue fokusnya ya jualan. Tapi gue nyisian juga kok, di dalam ada 2 ekor kalau nggak salah, sama udah pekat kayak gini juga ada nih. Nah gue sebenarnya bukan fokus ngebatikin, malah buat kontes kalian di dalam. Tuh. Ini kalian lihat sendiri ya, ini batiknya bagus tuh. Nah, tuh. Nah ini ada yang ke bed ketiga. Nah ini gue lagi treatment. Nah ini banyak juga yang batiknya bagus-bagus, cuma belum pekat ya. Ini matanya juga baru mulai oranye. Tuh. Ini yang buat bed ketiga. Nah kalau yang di bed ketiga ini masih banyak bar yang bagus-bagus, rapi-rapi, simet-simet. Cuma yang gak simet juga ada beberapa ya. Nah ini karena masih progresan, jadi butuh tahap lebih lanjut ya. Ini baru jalan kurang lebih 1 bulan gua progres ya. Biasanya idealnya itu 2-3 bulan baru gua ready gua jual ya. Ini masih gua progres ya. Tuh kalian lihat sendiri tuh batiknya. Tuh yang atas, nah itu ini kan ketahuan tuh. Ini gue bener-bener full pakai udang kering yang gue buat sendiri ya. Alhamdulillah sih udah racikannya udah ketemu, jadi hasilnya lumayan bagus-bagus. Cabung juga udah mulai pada nongol. Nah mungkin segitu aja ya tentang review Carna IS dorsal batik. Nanti kita lanjut lagi ke video lebih lanjutnya tentang dorsal batik setelah beberapa saat kemudian.